Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, semangat pagi. Bertemu kembali dengan Amang Sintu Wario Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau kolima untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ibadah sekolah minggu pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Tadi di awal video ini sudah ada ayatnya dan Amang Sintu hanya baca di ayat yang ke 63 dan ayat 64 tadi ketiga. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan khotbah untuk kita pada hari ini adalah Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Apa adik-adik? Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Baik adik-adik semua, kita tahu cerita ini menjelang dari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang sebelumnya ditangkap di Taman Getsemane. Di khotbah kita minggu lalu, bagaimana Yesus telah ditangkap, dia dibawa kepada mahkamah agama. Mahkamah agama yang mengadili Tuhan Yesus, dan di sana ada imam besar Hanas dan Kayafas, dan juga daripada orang-orang Yahudi juga memunculkan saksi-saksi palsu yang berusaha membuat daftar. Tahu adik-adik ya, daftar dibuat daftarnya, kesalahannya kira-kira apa? Ini. Mereka mencoba membuat atau mendaftarkan yang menjadi kesalahan dari Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka katakan, menurut mereka itulah kesalahan Tuhan Yesus. Dia ini orang yang berkata bait suci bisa diruntuhkan 3 hari dan dibangun kembali. Ketika diruntuhkan dan bisa dibangun 3 hari kemudian. Dan mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah penistaan agama kepada agama mereka dan juga penistaan kepada Allah. Sehingga mereka terus berusaha membuat daftar-daftar yang memberatkan Tuhan Yesus. Bahkan ada di antara mereka yang tidak segan-segan meludahi dia, memaki dia, mencaci dia, meninju dia. Bahkan juga Tuhan Yesus walaupun demikian tidak melawan dan dia hanya diam saja. Sampailah kepada imam besar, seperti yang Amang Sintua baca tadi, bagaimana mahkamah agama ini melalui Hanas dan Kayafas imam besarnya menanyakan kepada Yesus sekali lagi, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus hanya menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Lalu dilanjutkan dengan perkataan bahwa hari ini Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan kemuliaan. Bagaimana Yesus menggenapi apa yang akan menubuatkan sesuatu yang akan kemudian dia genapi di dalam dirinya sendiri. Dan itu semua datang karena Yesus yang telah datang ke dunia ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan benar saja itu akan terjadi di hari-hari yang akan datang adik-adik. Lalu kita bisa lihat bagaimana saksi-saksi itu terus melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan datang di awal kemuliaan, imam besar mengajak orang-orang yang ada di sana untuk mengoyakkan pakaiannya karena menganggap Yesus sudah menghina Allah. Dan lalu dikatakan mereka meninju dia, meludahi dia, dan juga mereka berkata bahwa Yesus menghujat Allah dan dia layak dan patut dihukum mati. Ada sebagian yang mengolok-olok dia dengan mengatakan, "Hai Mesias, saya berada di mana? Hai Mesias, saya berada di mana? Siapa yang memukul engkau? Siapa yang meninju engkau?" Dan seolah-olah mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Adik-adik semua, apa yang bisa kita petik pelajaran dari nas firman Tuhan hari ini? Hendaklah kita berkata tentang yang benar. Kalau Anda dipilih menjadi saksi, jadilah saksi yang mengatakan kebenaran.
Jangan berlaku bohong seperti para saksi yang ada di pengadilan mahkamah agama yang mengadili Yesus. Dan Yesus memberikan teladan bahwa dia mengatakan apa yang patut dia katakan. Mari adik-adik semua kita boleh belajar untuk mengatakan yang benar dan melakukan kebaikan. Apa yang menjadi ayat hafalan pada hari ini, yakni di Amsal pasal 12 ayat yang ke-17. Siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih adik-adik. Nanti dihafalkan sama guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.